Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Nah, di video ini akan disampaikan apa sih sebenarnya persamaan kuadrat itu. Di video ini akan dibahas juga tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, mari langsung saja kita simak pembahasannya. Sebelum membahas tentang apa itu persamaan kuadrat, masih ingat kan dulu sudah pernah belajar persamaan linear satu variabel? Nah, misalnya, x plus 5 sama dengan 8. Ini artinya, kita harus menentukan berapa sih nilai x supaya kalau ditambah 5 hasilnya sama dengan 8. Nah, jawabannya itu kan x sama dengan 3, ya kan? Nah, kita lihat di persamaan linear satu variabel ini, pangkat tertinggi dari variabel x-nya adalah pangkat 1. Nah, kalau x kuadrat plus 9x plus 18 sama dengan 0, ini kita lihat pangkat tertinggi dari variabel x-nya adalah pangkat 2, ya kan? Nah, ini adalah salah satu contoh persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan dengan satu variabel di mana pangkat variabel tertinggi adalah 2. Berikutnya, bentuk umum atau bentuk baku dari persamaan kuadrat dalam X adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A-nya ini tidak sama dengan 0. Dan ABC-nya ini adalah anggota bilangan real. Nah, berikutnya, A ini adalah sebagai koefisien dari X kuadrat atau bilangan yang menempel dengan X kuadrat. Kalau B-nya ini adalah sebagai koefisien X atau bilangan yang menempel dengan variabel X. Sedangkan C-nya ini adalah konstanta atau bilangan tanpa variabel. Nah, pertanyaannya, kenapa sih A-nya tidak boleh sama dengan 0? Kenapa? Karena kalau A-nya sama dengan 0, maka bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ini menjadi 0 kali X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sementara kita sudah tahu kalau 0 kali X kuadrat tentu hasilnya sama dengan 0, ya kan? Sehingga ini diperoleh BX plus C sama dengan 0. Sedangkan bentuk ini bukan persamaan kuadrat, ya kan? Nah, jadi jelas ya kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, berikutnya kita lanjutkan ke contoh-contoh persamaan kuadrat. Yang pertama, di sini kita lihat ada 3x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Sudah jelas ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari variabel x-nya adalah pangkat 2, ya. Nah, sekarang kalau kita diminta untuk menentukan nilai ABC-nya, gimana nih caranya? Gampang ya. Tadi sudah disampaikan kalau A itu adalah koefisien dari X kuadrat, ya kan? Atau bilangan yang menempel dengan X kuadrat. Sudah jelas A-nya sama dengan 3, ya. Berikutnya, B-nya berapa? Nah, B-nya itu adalah koefisien dari variabel X atau bilangan yang menempel dengan variabel X. Sudah jelas B-nya itu adalah positif 2, ya. Nah, berikutnya C-nya itu adalah konstanta ya atau bilangan tanpa variabel. Sudah jelas C-nya itu adalah negatif 8. Gimana? Paham ya? Contoh persamaan kuadrat berikutnya adalah x kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan 0. Sekarang kita akan menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, untuk nilai A ini sama dengan 1 ya. Jadi kalau di depan x kuadrat ini tidak ada bilangan, itu artinya A-nya sama dengan 1. Berikutnya, untuk nilai B sama dengan positif 6. Nah, untuk C atau konstantanya ini sama dengan positif 8 ya. Ya, contoh persamaan kuadrat berikutnya adalah y kuadrat plus 8y plus 12 sama dengan 0.
Nah, di sini meskipun variabelnya bukan variabel X, contoh ini termasuk contoh persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Jadi untuk variabelnya itu tidak selalu harus dalam X ya. Boleh dalam Y, boleh dalam A, boleh dalam P, boleh dalam R, dan seterusnya. Yang penting pangkat tertinggi dari variabelnya itu harus pangkat 2 ya. Nah, berikutnya kita akan menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, untuk nilai A ini sudah jelas sama dengan 1 ya. B-nya sama dengan positif 8. Sedangkan C-nya atau konstantanya itu adalah positif 12. Gimana? Gampang ya? Ya, contoh persamaan kuadrat berikutnya adalah 9 min Y min 2Y kuadrat sama dengan 0. Kita akan menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, kita bisa langsung menentukan nilai A, B, C-nya, atau boleh juga bentuk persamaan kuadrat ini kita susun dulu ya, sehingga ini yang ada Y kuadratnya ditulis di awal ya. Jadi ini min 2Y kuadrat min Y plus 9 sama dengan 0. Dari sini kita bisa tahu ya, nilai A-nya ini sama dengan negatif 2. Berikutnya, untuk B-nya ini sama dengan negatif 1. Dan untuk C-nya ini sama dengan positif 9 ya. Contoh persamaan kuadrat berikutnya adalah 16x kuadrat min 100 sama dengan 0. Kita akan menentukan nilai A, B, dan C-nya ya. Nah, untuk nilai A ini sudah jelas sama dengan positif 16 ya. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa nilai B. Nah, di sini kita lihat ternyata tidak ada bilangan yang menempel dengan variabel X, ya kan? Nah, sehingga B-nya ini sama dengan 0. Berikutnya, untuk nilai C sama dengan negatif 100, ya. Ya, contoh persamaan kuadrat berikutnya adalah 8x kuadrat min 24x sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh persamaan kuadrat juga karena pangkat tertinggi dari variabel X-nya itu adalah pangkat 2 ya. Sekarang kita akan menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, untuk nilai A sudah jelas sama dengan positif 8 ya. Untuk nilai B-nya itu sama dengan negatif 24. Nah, untuk C-nya ini tidak ada, alias C-nya sama dengan 0 ya. Nah, dari beberapa contoh persamaan kuadrat yang sudah disampaikan, kita lihat ada beberapa jenis persamaan kuadrat. Yang pertama adalah yang A, B, dan C-nya lengkap. Nah, ini sama dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Dan ini adalah contoh yang tadi disampaikan pertama. Berikutnya adalah yang B-nya sama dengan 0. Ini contohnya. Berikutnya adalah yang C-nya sama dengan 0. Dan ini adalah contoh yang terakhir disampaikan tadi. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya ya. Nyatakan persamaan berikut dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, ini menjadi 2x plus 3x kita kalikan dengan x menjadi 3x kuadrat. Berikutnya 3x-nya kita kalikan dengan negatif 2 ya, menjadi negatif 6x. Berikutnya ini plus 5 sama dengan x kuadrat plus 4. Nah, berikutnya yang di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri ya, menjadi 2x plus 3x kuadrat min 6x plus 5 min x kuadrat min 4 sama dengan 0 ya. Jadi yang di ruas kanannya sekarang sudah sama dengan 0. Berikutnya yang di ruas kiri ini tinggal kita sederhanakan ya. Dan ini 3x kuadrat dikurang x kuadrat, hasilnya adalah 2x kuadrat. Berikutnya 2x dikurang 6x, hasilnya adalah negatif 4x. Berikutnya plus 5 dikurang 4, hasilnya adalah plus 1 ya. Nah, sekarang kita sudah peroleh bentuk umum persamaan kuadratnya, yaitu 2x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0. Ya, dari sini kita bisa tentukan nilai A-nya sama dengan positif 2 ya. Nilai B-nya sama dengan negatif 4. Dan nilai C-nya
sama dengan positif 1 ya. Oke, sekian pembahasan tentang apa itu persamaan kuadrat dan bentuk umum persamaan kuadrat. Semoga pembahasannya mudah dipahami. Tetap semangat dalam belajar matematika dan terima kasih.